Apa kalian memperhatikan? Hampir di setiap kredit akhir film, biasanya selalu ada satu disclaimer yang kurang lebih berbunyi seperti ini. This is a work of fiction. Any similarity to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Atau kalau di Indonesia biasanya ditulis cerita ini hanya fiktif belaka, jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, itu adalah kebetulan semata. Lucunya, disclaimer ini juga sering dijumpai di film-film yang sebenarnya sudah jelas kalau itu adalah film fiksi, seperti film Avengers, Star Wars, bahkan Hey Arnold the Movie juga tak luput dari label disclaimer ini. Ada apa dengan Hollywood? Setelah ditelusuri, ternyata disclaimer ini sangat berhubungan erat dengan kisah Rasputin. Grigori Rasputin merupakan seorang tokoh fenomenal dalam sejarah Rusia yang dipercaya sebagai biang keladi atas runtuhnya kekaisaran Rusia. Lahir dari keluarga petani miskin, saat dewasa Rasputin menjadi terkenal karena memiliki kemampuan mistis untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pada 1906, Kaisar terakhir Rusia, Nicholas II, bertemu dengan Rasputin saat dirinya sedang frustasi lantaran putra mahkotanya, Pangeran Alexei, mengidap penyakit hemofilia. Dokter terbaiknya saat itu tidak mampu mengobatinya. Tetapi, saat Rasputin datang, sang pangeran berhasil disembuhkan oleh Rasputin hanya dengan menggunakan jampi-jampi saja. Mulai dari sinilah Rasputin memiliki hubungan yang dekat dan memberikan pengaruh kepada keluarga kekaisaran Rusia tersebut. Bahkan menurut sejarah yang tertulis, Ratu Alexandria juga semakin mengagumi dan menaruh perasaan kepada Rasputin karena telah menyelamatkan anaknya. Tetapi tidak semuanya menyukai Rasputin. Di kalangan para menteri dan bangsawan, Rasputin dinilai memiliki pengaruh yang buruk terhadap keputusan Nicholas II. Pada tahun 1916, sekelompok bangsawan yang dipimpin oleh Felix Yusupov merencanakan pembunuhan kepada Rasputin. Yusupov mengundang Rasputin untuk makan malam di rumahnya. Dia lalu menyuguhkan kue dan anggur yang sudah diberi sianida kepada Rasputin. Tetapi, sianida tersebut tidak memberikan efek sama sekali kepada Rasputin. Melihat Rasputin sehat-sehat saja, dia lalu menembak Rasputin beberapa kali hingga akhirnya Rasputin meninggal dunia dan dia lalu membuang mayat Rasputin ke sungai. Kabar terbunuhnya Rasputin ini menyebar begitu cepat di masyarakat, bahkan sebelum mayat Rasputin ditemukan. Dan tentu saja Kaisar juga akhirnya mendengar kabar tersebut. Dia kemudian memberikan perintah agar Felix Yusupov bersama istrinya, yang juga masih merupakan keponakan Kaisar sendiri, yaitu Irina Alexandrovna, untuk diasingkan ke Paris. Di Paris, Felix Yusupov mulai menulis memoir yang menceritakan kisah pembunuhannya terhadap Rasputin. MGM melihat potensial cerita dari Yusupov tersebut. Pada tahun 1932, mereka merilis film berjudul Rasputin and the Empress dengan menampilkan Yusupov sebagai karakter fiktif bernama Chegodiev. Yusupov tidak suka dengan film tersebut. Menurutnya, MGM telah salah dalam menampilkan proses pembunuhan Rasputin, dan dia menganggap film tersebut telah mencemarkan nama baiknya. Tetapi, Yusupov juga tidak bisa menuntut MGM karena sebagaimana pengakuan di memoarnya, dia sudah otomatis mencemarkan nama baiknya sendiri. Selain scene pembunuhan Rasputin, film tersebut juga menampilkan scene saat Natasha dihipnotis dan diperkosa oleh Rasputin. Natasha adalah istri dari Chegodiev atau karakter fiktif dari Yusupov. Jadi bisa dibilang Natasha adalah Irina Alexandrovna di film tersebut. Penggambaran sosok Irina dalam karakter Natasha diperjelas lagi dengan kesamaan usia antara keduanya di saat kejadian tersebut berlangsung. Selain itu, di dalam filmnya, karakter Natasha juga menggunakan pakaian yang sama seperti yang pernah dikenakan oleh Irina. Karena hal tersebut, Irina akhirnya yang menuntut MGM atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baiknya. Terlebih lagi, di dunia nyata, Irina sama sekali tidak pernah bertemu dengan Rasputin, apalagi sampai dihipnotis dan diperkosa oleh Rasputin. Pada akhirnya, Irina memenangkan tuntutannya tersebut. MGM dinilai bersalah dan harus membayar denda sebesar $125.000. Jika menghitung inflasi, maka nilai tersebut sama dengan $2,4 juta atau sekitar 34,8 miliar rupiah. Jumlah yang tidak sedikit tentunya.
Tetapi, dalam persidangan tersebut, hakim juga menyebutkan bahwa kejadian ini sebenarnya bisa dicegah jika pihak studio memberikan satu disclaimer yang menyebutkan bahwa film tersebut hanyalah karangan fiktif belaka. Dari sinilah akhirnya disclaimer legendaris ini lahir. Setelah tuntutan Irina ini, semua studio film di Hollywood mulai melabeli film-filmnya dengan disclaimer ini. Tujuannya jelas agar mereka terhindar dari tuntutan seperti yang dialami oleh MGM. Bahkan di tahun 1980, film Raging Bull yang mengangkat kisah nyata dari petinju Jack LaMotta juga dilabeli dengan disclaimer ini. Dan film itu menyebutkan jika filmnya hanya karangan fiktif belaka. Meskipun Jack LaMotta sendiri juga sebenarnya terlibat sebagai konsultan untuk film tersebut. Film Platoon tahun 1986 yang ditulis dan disutradarai oleh Oliver Stone juga dilabeli dengan disclaimer ini. Padahal film tersebut dibuat berdasarkan pengalaman pribadi dari sang sutradara selama bertugas di Perang Vietnam. Luar biasa sekali, bukan? Tetapi untuk tahun-tahun sekarang, penggunaan disclaimer pada film-film yang diangkat dari kisah nyata sepertinya sedikit mengalami perubahan. Seperti pada film Bohemian Rhapsody misalnya. Film biografi dari grup band Queen ini, atau lebih tepatnya biografi Freddie Mercury, menyebutkan dengan jelas jika filmnya diangkat dari kisah nyata. Hanya saja beberapa karakter dan tempat sengaja dibuat fiktif guna mendramatisir cerita atau filmnya. Tetapi apapun itu, warisan disclaimer dari kasus Rasputin ini sepertinya tidak bisa dihilangkan dan akan terus menyertai film-film di masa depan. Jadi bagaimana menurut kalian?